Yo, hello guys, jumpa lagi sama gue di channel GVX Gaming 34. Di video kali ini gue akan share lagi sebuah custom ROM untuk Redmi Note 9 Merlin. ROM yang akan gue share yaitu ROM MIUI 14 VN versi Android 13. Kalau ditanya soal stabil atau enggaknya, ROM ini agak banyak bugnya coy. Bisa kalian baca di deskripsi ataupun kalian tonton video ini sampai habis ya. Untuk bug pertama yaitu audio Bluetooth ya. Di audio Bluetooth itu kalau ngebug kalian tidak bisa terhubung ke TWS ataupun ke amplifier ya. Karena kalau misalkan terhubung dia akan otomatis mati sendiri dan nyala lagi. Bug yang kedua untuk MIUI kamera coy. Dia nggak bisa ngambil video. Jadi kalau misalkan ingin mengambil video, pakailah Gcam ataupun aplikasi pihak ketiga. Kalau pakai Gcam pasti normal lagi coy. Bug selanjutnya itu di Face Unlock yang nggak bisa dipakai coy. Jadi kalau misalkan kita verifikasi Face Unlock, dia akan blank hitam. Dan bug selanjutnya itu ya di bagian launchernya sendiri, di sini nggak bisa memunculkan teks coy, serta baterainya sendiri nggak bisa memunculkan persentasenya coy. Udah gue setting dan nggak ketemu gitu ya, masih mungkin besar. Di sini kita harus ganti launcher coy. Lanjut gue perlihatkan tampilan lock screen-nya coy. Nah untuk tampilan lock screen-nya seperti ini. Di bagian kiri kanannya udah ada icon bawaan. Di sini mungkin akan muncul persentase baterai kalau misalkan kita cas ya, cepat atau enggaknya. Dan ya di sini ada icon jam. Untuk home screen-nya di bawaan MIUI 14 ya. Ini nggak diganti launchernya. Nah untuk red status bar-nya seperti ini. Dan ini kecerahannya nggak terang banget coy. Dia nggak bisa sampai terang banget gitu. Nggak kayak ROM lainnya coy. Dan sini bisa kita geser ya untuk pilihan lainnya. Juga kita edit untuk menambahkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan coy. Oh ya, untuk red aplikasinya kayak gini nih. Ini hasil di setting menggunakan gaya iPhone ya, menggunakan gaya iOS. Oke, kita masuk ke pengaturan. Tampilan pengaturannya seperti ini. Bagian atas ada informasi perangkat. Nah ini tulisannya MIUI VN. Kita klik perangkat. Ini mode biaya iWork. Kita coba klik versi Androidnya. Ini Android 13. Dan di bagian sini ada fitur tambahan dari custom ROM-nya. Ada status bar. Sini pakainya bila MIUI, bisa juga iOS. Cuma jadi kebalik gitu ya. Kayak gini. Bisa juga Android. Android sama aja ya, tapi sukanya menggunakan MIUI. Di sini kita bisa perbesar ya ukuran teks, kecepatan jaringan. Bisa diperkecil juga. Sini ada jam setting nih.
Kalau ingin menunjukkan attack, kita nyalakan, kalau enggak ya kita matikan. Sinyal icon juga bisa kita ubah. Di sini juga kita bisa ubah icon WP-nya, coy. Ini juga akan muncul kalau misalkan terhubung ke WP ya. Ini juga kita bisa pakai tulisan light ya, nggak pakai PUBG. Di sini juga bisa menyembunyikan seperti icon Bluetooth ataupun VPN dan lainnya, coy. Di paling bawah ini informasi ataupun animasi charging ya. Di sini ada settingan home screen. Untuk navigasi bisa di setting di sini, coy. Ini tombol, ini gestur ya. Untuk mengubah menjadi iOS, kalian pilih ini horizontal dan pilih iOS kanan dan kiri. Bisa juga kita ubah ke star ya. Bisa juga kita ubah ke ini, ke kotak kubus. Ataupun ke tampilan outline-nya, cek. Di sini bisa kita tampilkan informasi RAM-nya ya, berapa yang kepakai atau enggaknya. Oke. Di bagian ini tentang informasi kontak. Ini tentang jaringannya. Ini tentang informasi koneksinya. Untuk segi penggunaan baterai, dia kebilang iri, coy. Di sini juga ada setelan tambahan rekam layar nih. Dengan rekam layar. Kalau ingin menambahkan swap ya, di sini nih. Udah gue ubah ke 3 GB. Kalau opsi pengembang ini harus dimunculkannya dengan mengklik informasi di informasi HP ya, atau informasi custom ROM-nya.
Nih, klik versi MIUI-nya. Kita lanjut ke Antutunya, coy. Untuk skor Antutunya di sini dia menghasilkan skor 253.000 ya. Skor segini emang lebih kecil dibandingkan ROM Android. Ini karena emang ROM MIUI itu agak sedikit berat, coy. Sudah tes juga kecepatan MMC. Di sini MMC juga segini ya. Mungkin ini karena ROM-nya. Oke, di sini nggak gue tes game ya karena emang nggak ada waktu untuk download gamenya. Langsung aja gue jelaskan cara installnya, coy. Let's go. Oke, di sini gue akan jelaskan ya kepada kalian tentang cara install custom ROM-nya, coy. Sebelum kita install custom ROM-nya, jangan lupa kalian pindahkan file penting di penyimpanan internal kalian ke SD card ataupun flash disk, coy. Karena nanti internal kalian akan diformat. Tutorial ini bisa kalian gunakan di MIUI 11, 12 ya, di bawah MIUI 13. Kalau di MIUI 13 tinggal install aja, format beres. Sebelum lanjut ya, pastikan file-file seperti custom ROM-nya itu udah dipindahkan di SD card ataupun di flash disk, coy. Karena nanti internal kalian akan diformat, coy. Jadi gue pindahkan ke flash disk, coy. Langsung aja gue tancapin ya si flash disknya ke HP. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah format dulu, coy. Format data. Setelah beres format data, sini kita ke flash disk. Udah kebaca. Nah, di flash disk kita install dulu FW-nya, coy. Setelah kita install FW-nya, kita install recovery-nya, coy. Oke, beres install recovery, kita reboot ke recovery lagi. Di recovery kita ke OTG lagi dan kita install custom ROM-nya. Nah, setelah beres install custom ROM-nya, coy, kita install ulang FW-nya, coy. Beres, kita keluar dan format ulang. Kita cabut OTG-nya dan reboot sistem.
Oke, setelah masuk ke setupnya, kita lakukan setup seperti biasa. Dan masuk ke custom ROM-nya coy. Nah, setelah kita masuk, kita matikan aplikasi jam coy. Ini ada. Nah, ini kita matikan atau disable ya. Setelah beres disable ya, kalian download ulang aplikasi jam ya dari Google di Play Store. Dan setelah itu tinggal kita pakai aja ROM-nya coy. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga kita bertemu di video selanjutnya coy. See you next time.